Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hanikurin. Hari ini saya akan mengulas hasil penelitian terhadap produk Uniqlo, yaitu menganalisa strategi pemasaran berdasarkan data dari AI. Literatur review, pemasaran yang berdasarkan data menghasilkan pemasaran yang akurat dan presisi. Investasi yang dilakukan berdasarkan data akan menghasilkan high return on investment. Dengan teori ini, pemasaran yang dilakukan dengan penggunaan data yang benar akan mengurangi marketing activity cost karena effort yang dilakukan lebih sedikit. Bagaimana industri fashion telah berkembang? Industri fashion berkembang dari zaman ke zaman. Menurut data yang diperoleh Populix dan dipublish di Databox seperti grafik sebelah, menunjukkan bahwa 1.013 responden yang terdiri dari 500 responden laki-laki dan 513 responden perempuan memilih pakaian yang lebih simpel dengan preferensi gaya busana seperti pada grafik di samping. Uniqlo sudah cukup mendominasi pasar fashion di Indonesia. Uniqlo menjual produk sesuai musim, sesuai preferensi, dan tren-tren yang terjadi di pasar. Mengapa rasional AI relevan dipakai untuk marketing strategi? Kami memakai AI rasional dalam menganalisa strategi pemasaran Uniqlo karena AI ini dapat melakukan analisa SWOT, pros and cons, multi-option, dan menghasilkan causal chain dari keputusan-keputusan pemasaran yang dapat diambil. Kami menggunakan rasional karena platform AI ini memberikan kami analisa yang berdasar pada data dan dapat melakukan analisa yang sesuai dengan persona penggunanya. Berikut contoh-contoh dari analisa SWOT yang dihasilkan, dan ini juga contoh dari analisa causal chain, pro cons, dan multi option analysis yang kami lakukan. Strategi pemasaran Uniqlo. Uniqlo menggunakan strategi pemasaran melalui kolaborasi, biasanya kerjasama dengan brand atau desainer terkenal, dan mengeluarkan desain baru di produknya. Dan Uniqlo juga biasanya memberikan diskon. Produk Uniqlo merupakan produk yang sangat diincar apabila promo. Uniqlo biasanya juga melakukan campaign. Uniqlo memberikan campaign yang cukup berbeda, yang di mana Uniqlo menjadikan produknya sendiri objek dari campaign tersebut. Salah satu campaign yang digencarkan adalah pengenalan teknologi heat tech. Strategi pemasaran Uniqlo juga melalui sosial media, itu biasanya melalui Instagram, Facebook, dan yang lainnya. Dan biasanya kerjasama dengan para influencer, kampanye hashtag, dan user generate content. Uniqlo Challenge last 5 years. Tentu perusahaan sebesar Uniqlo pun mengalami tantangan dalam menghadapi wabah COVID-19. Apa yang dilakukan Uniqlo untuk menghadapi tantangan ini? Satu, tetap beradaptasi. Kedua, omnichannel. Yang ketiga, ekspansi global yang strategis. Key challenge in implementing the strategy. Untuk mengimplementasikan data, terdapat beberapa tantangan untuk Uniqlo, yaitu satu, kualitas data, kompleksitas integrasi, keamanan data, biaya implementasi. How does Uniqlo
accurate, relevant data that can inform marketing decision. Yang pertama, establish data analytic team. Kedua, develop data management system. Yang ketiga, integrated data collection method. Yang keempat, regular data analytic and reporting. Yang kelima, continuous improvement. Data yang relevan, Uniqlo perlu membentuk tim yang memiliki kemampuan dalam mengolah data. Platform yang mereka miliki sudah cukup established, yaitu aplikasi Uniqlo yang akan menawarkan diskon untuk pengguna pertama akan menarik pengguna baru. Data-data yang ditanya pada aplikasi adalah email, gender, ulang tahun, dan lain-lain. Data-data dimanfaatkan oleh Uniqlo untuk dianalisa dan digunakan untuk kepentingan pemasaran Uniqlo. Aplikasi ini juga memiliki fitur barcode untuk di-scan saat melakukan transaksi di Uniqlo. Data seperti lokasi outlet, riwayat pembelian, dan pengisian kuesioner dapat diolah untuk kepentingan pemasaran Uniqlo. Uniqlo mengimplementasikan AI secara bertahap untuk membantu mendapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti secara efektif. Dengan menggunakan alat AI, meningkatkan efisiensi dalam proses data besar dan menghasilkan wawasan dengan cepat. AI juga meningkatkan akurasi dan meminimalkan kesalahan yang dilakukan manusia. Uniqlo juga dapat memanfaatkan AI untuk meramal tren pasar ke depannya, membantu pengambilan keputusan dan mengetahui apa saja permintaan konsumen secara akurat. Analisa data penjualan dan tren konsumen. Adanya kenaikan pembelian secara online karena penggunaan AI dalam meningkatkan rekomendasi personal pelanggan sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas. AI juga mendeteksi adanya penurunan traffic dalam offline store yang mempengaruhi penjualan. AI membantu Uniqlo dalam menganalisa permintaan produk dan riwayat pembelian konsumen dengan memprediksi tren produk yang diminati pelanggan. Dengan prediksi yang dibuat oleh AI, Uniqlo dapat menyediakan persediaan lebih efisien sesuai permintaan pasar. Pelanggan juga mendapatkan barang lebih cepat dan tidak out of stock. Penggunaan tools AI dapat meningkatkan produktivitas penjualan karena penjualan relevan dengan permintaan pelanggan. Pelanggan cenderung puas jika pilihan produk sesuai dengan yang mereka inginkan. Hal tersebut membuat citra Uniqlo menjadi merek yang responsif terhadap kebutuhan pelanggan meningkat. Ketika konsumen cenderung puas, maka sentimen positif pelanggan menjadikan merek Uniqlo sebagai pilihan utama. Framework for Uniqlo to integrate marketing plan. Data collection pertama mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk aplikasi Uniqlo, website, dan medsos. Data cleaning menghapus data yang kurang relevan dan mengatur struktur data yang konsisten. Data analitik menganalisa data untuk menemukan pola dan tren yang relevan untuk keputusan marketing. Data visualization menggambarkan data dalam bentuk yang mudah dipahami untuk memudahkan keputusan marketing. Data driven decision making. Data ini digunakan untuk meningkatkan pengalaman berbelanja dan digunakan untuk menargetkan customer. Manfaat yang dapatkan Uniqlo dalam menerapkan AI tools untuk membuat strategi marketingnya. Pertama, create insight from web. Kedua, create personalized content for customer. Tiga, distinguish what is relevant and what is not.
Keempat, generate idea for content with pain point. Analisa data pelanggan. Untuk menganalisa pasar dan kebutuhan konsumen, Uniqlo dapat melacak apa saja perilaku konsumen dan data konsumen melalui situs web dan aplikasinya untuk menawarkan rekomendasi produk berdasarkan preferensi dan pembelian. Prediksi tren dan permintaan untuk menentukan atau meramalkan tren fashion dan permintaan produk di masa yang akan datang dengan melakukan analisa prediktif. AI bisa memprediksi tren fashion apa, warna yang akan menjadi tren, dan gaya yang akan populer. Selain itu, AI juga dapat mengidentifikasi produk mana yang terlaris. Personalisasi konten. Memberikan preferensi konten kepada pelanggannya melalui aplikasi yang mereka buat. Selain itu, mereka juga memberikan kampanye melalui email konsumen yang sudah dipersonalisasikan. Otomatisasi pemasaran. AI memberikan strategi pemasaran melalui medsos yang banyak digunakan oleh orang. Mereka menggunakan sosmed seperti Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan website lainnya. Penetapan harga dinamis. Untuk strategi penetapan harga dinamis, guna mengoptimalkan keuntungan dan meningkatkan daya saing di pasar, Uniqlo dapat menggunakan AI untuk menganalisa berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan pelanggan dan perilaku pembelian. Optimis strategy based on data. 1. Pengumpulan data menggunakan data penjualan, data perilaku pelanggan, dan data sosial media. Analisa AI menganalisa data menggunakan AI untuk memprediksi produk mana yang akan populer berdasarkan tren saat ini. Pengambilan keputusan produk mana yang akan dijual atau diproduksi. Kesimpulannya, data sangat penting dalam penggunaan decision making dalam marketing. Tim marketing Uniqlo akan sangat terbantu dan bisa mengurangi biaya apabila menggunakan AI. Dari hal ini, kami belajar bahwa Uniqlo bisa terus mengimplementasikan AI dalam analisa data, pengumpulan data, pengolahan data, dan untuk meningkatkan profit secara keseluruhan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.